Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran daring, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Kita masih membahas tentang bab 2, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini, yaitu pertemuan keempat dari bab 2 tadi, yaitu tentang respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini indikator yang mesti kalian capai adalah yang pertama, kalian memahami kelompok yang menerima dakwah Nabi, dan yang kedua, kalian memahami kelompok yang menolak dakwah Nabi. Itu artinya bahwa dari perjalanan dakwah Rasulullah di Madinah, kalian bisa mengidentifikasi sekiranya kelompok siapa saja yang menerima dakwah Nabi dan kelompok siapa saja yang menolak dakwah Nabi ketika Rasulullah dakwah di Madinah. Anak-anak, untuk memahami itu, coba kalian perhatikan keterangan di bawah ini dengan sebaik-baiknya. Masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Kedua suku tersebut sejak awal telah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi dan bersedia membantu beliau dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Namun demikian, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut mendapat sambutan yang beragam. Mayoritas menerima, kemudian masuk Islam, akan tetapi ada pula yang menolak secara diam-diam, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Yahudi yang tidak senang atas kehadiran Nabi SAW dan umat Islam. Penolakan kelompok Yahudi secara diam-diam dan tidak berani berterus terang menentang Rasulullah SAW semakin menjadi ketika mereka menyaksikan perkembangan agama Islam yang didakwakan oleh Rasulullah semakin pesat. Seakan-akan jalan untuk mencapai kemenangan telah terhampar datar, apalagi ketika sekutu mereka yaitu suku Aus dan Khazraj ikut memeluk Islam. Orang-orang Yahudi sendiri sebenarnya sudah mengetahui tentang kehadiran sosok Nabi baru, yang dalam kepercayaan mereka, jika sang Nabi datang, mereka akan memperoleh kemenangan dalam menghadapi lawan-lawannya. Mereka menduga bahwa sang Nabi yang dijanjikan adalah seorang Yahudi, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Perjanjian Lama dan sebagaimana lazimnya nabi-nabi yang mereka kenal sebelumnya. Setelah diam-diam menentang dakwah Rasulullah SAW, mereka pada akhirnya menggalang koalisi dengan kelompok kafir Quraisy Mekah untuk menghancurkan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dari sinilah kemudian terjadi beberapa peperangan antara kaum muslimin Madinah dengan para penentang dakwah Rasulullah. Perang pertama yang menentukan Islam menjadi agama dan peradaban baru adalah Perang Badar, yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, di mana Nabi dan 313 muslim keluar kota dengan membawa perlengkapan seadanya, tepatnya 120 km dari Madinah, yaitu di daerah Badar. Pasukan Nabi SAW bertemu dengan pasukan Quraisy yang jumlahnya sekitar 900 sampai 1000 pasukan. Namun dengan izin Allah, Nabi SAW dan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran ini. Beberapa tahun kemudian, pihak Quraisy dari Mekah menyerang pihak Nabi di Madinah, sehingga terjadi perang Uhud dan kemudian disusul dengan perang Khandaq. Dalam perang Uhud, pihak Nabi SAW menderita kekalahan. Akan tetapi dalam perang Khandaq,
pihak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengalahkan pihak kafir Quraisy. Walaupun dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah disambut dengan baik karena bisa menjadi penengah dan juru damai antar suku dan kelompok yang sering berkonflik di Madinah, bukan berarti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah terbebas dari rintangan dan penentangan oleh kelompok yang ada di dalam masyarakat Madinah, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Yahudi. Jadi jelas bahwa penerimaan dakwah Rasulullah di Madinah itu dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah menerima dan yang kedua adalah memusuhi atau menolak. Yang menerima kebanyakan adalah mereka terdiri dari suku Aus dan Khazraj, sementara yang menolak justru berangkat atau berasal dari kaum Yahudi. Mereka baik secara diam-diam maupun akhirnya terang-terangan menolak keberadaan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang dapat Bapak sampaikan. Kami berharap kalian bisa memahami kelompok mana saja yang menerima dakwah Rasulullah dan kelompok mana saja yang menentang dakwah Rasulullah. Terima kasih. Nanti untuk tugas akan Bapak berikan pada ruang yang berbeda. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.